perayaan yang mempertemukan kita pada hari ini dalam misa biasa, tapi rupanya pada kita disuguhkan liturgi yang menarik karena hari ini adalah peringatan wajib tiga bersaudara itu, Maria, Marta, dan Lazarus. Barangkali kalau kita berjumpa pada peringatan Krisma, peresmian gereja, pasti dibaca dengan bacaannya sudah ditentukan. Juga kalau berjumpa dengan gembala terjadi hari Minggu, kita akan membaca bacaan hari Minggu. Di hari-hari ini juga dalam perayaan Eucharistia kita adakan di dalam kunjungan pastoral di Pasir Pangarayan ini, rupanya bisa biasa menjadi istimewa, menjadi satu pesta. Marta, Maria, dan Lazarus adalah tokoh-tokoh penting dalam kitab suci sebagai teladan iman kita. Maria yang ditulis di dalam Injil Lukas, juga Injil Yohanes, secara konsisten ditunjukkan sebagai orang yang terus mendengar Tuhan, yang terus berada di dekat kaki Yesus. Bukan karena dia tukang pijat, orang yang pijat refleksi biasa mulai dari kaki. Nah, dulu saya punya teman seorang pro-diakon yang juga buka pijat refleksi pekerjaannya, sangat suka dengan ayat di mana Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena dia tukang pijat. Maria bukan tukang pijat itu saja, dia tadi suka kaki Yesus. Karena baik Injil Lukas maupun Injil Yohanes menunjukkan Maria yang selalu duduk di kaki Yesus. Bahkan ketika Yesus datang, lambat memang setelah mendengar berita Lazarus yang sakit, masih tinggal 2 hari Yesus sebelum sampai ke kampung Marta, Maria, dan Lazarus itu. Sehingga ketika Yesus datang sudah meninggal sahabatnya. Marta dan Maria langsung menjemput Yesus, lari ketika Yesus masuk kampung itu. Tapi Maria langsung duduk dan mencium kaki Yesus. Sementara Marta yang sibuk ke sana kemari. Maria dikatakan juga dalam Injil Yohanes, dia yang memang duduk dekat kaki Yesus. Maria ini bukan Maria Magdalena, tapi memang Maria yang mencuci kaki Yesus pada waktu Yesus datang ke Betania sebelum ditangkap di Taman Getsemani itu. Maria ini yang juga menangis pada waktu Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus. Maria ini juga yang menurut Injil Lukas yang mendengar Yesus terus berbicara, sementara adiknya Marta terus melayani. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga punya kesaksian. Marta menjadi tokoh dalam kitab suci seperti Rasul Petrus sendiri. Kalau Injil Sinoptik punya pengakuan Petrus waktu Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Atas nama para murid, Petrus menjawab, "Kaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Injil Yohanes tidak punya pengakuan Petrus, tapi punya pengakuan Marta yang tadi kita dengar. Percayakah kau akan hal ini? Yesus bertanya pada Marta. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Akulah Mesias, Anak Allah, Dia akan datang ke dalam kita." Marta mengambil posisi seperti Rasul Petrus, pemimpin dari para rasul. Marta yang memang dengan tegas mau melayani Yesus, bahkan
marah pada Tuhan karena membiarkan dia melayani seorang ibu. Yesus mengatakan kepada Marta, bukan menegur dia dalam arti Yesus membenci Marta. Tapi Marta, kau memikirkan terlalu banyak hal, hanya satu yang penting. Fokus pada sabda Tuhan. Dan orang yang percaya pada sabda Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, dia tinggal dalam Allah. Seperti dikatakan dalam bacaan. Kalau Allah adalah kasih, kita baru bisa merasakan kasih Allah itu jika kita rela dan bersedia mendengar sabda. Jika kita mau diubah oleh sabda, diubah menjadi seperti kasih Allah Tuhan itu, membuat kita bisa mengasihi sesama. Karena kita sadar bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan, terus dikasih oleh Tuhan. Penulis surat Yohanes itu menunjukkan kepada kita dua kali awal dan akhir bacaan yang tadi kita dengar bacaan pertama. Allah adalah pengasih, dan inilah yang diajarkan dalam agama kita. Sebenarnya tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, tidak ada agama yang mengajarkan supaya orang pergi merusak ibadat orang. Akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana orang diganggu kepada justru karena kebencian, karena iri hati. Tapi sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk terus berani mengaku, rela terbuka dan mengatakan kepada dunia bahwa Allah adalah kasih. Sehingga dengan cara demikian kita mempermalukan orang-orang yang justru menyerang kebencian. Saya kira ini adalah kekuatan iman kita, kekuatan iman orang-orang Kristiani sepanjang zaman, bahwa kita bukan orang-orang yang suka membalas, bukan orang-orang yang membenci, justru menyatakan kasih Allah kepada dunia. Yang mendengar dan menerima kasih Allah itu, seperti katakan Yesus, tidak akan mati selama. Kalau kita percaya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita percaya itu sudah punya jaminan. Kebencian itu mematikan orang dari dalam, pelan-pelan. Prasangka dan dendam membuat orang akhirnya buta dan tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kita, saudara-saudara, justru kita yang sadar bahwa kita harus dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Allah adalah kasih. Lazarus yang sudah mati itu menjadi satu-satunya orang yang mendengar sabda. Maka ketika Yesus mengatakan di depan makamnya, Lazarus keluar, dia sudah mati, mendengar, dia keluar. Benar Yesus mengatakan, siapa yang percaya dan mendengar sabda tetap hidup. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kita percaya. Karena kita sering katakan kalau ada anggota keluarga, ada saudara yang meninggal, pulang ke rumah Bapak, itu berarti kita semua punya jaminan. Berasal dari kepastian, karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bagi kita perjalanan ini, ziarah kita di dunia ini adalah ziarah bersama menuju ke rumah Bapa. Kita semua akan dipersatukan sebagai satu keluarga di rumah Bapa. Marta, Maria, dan Lazarus yang kita rayakan hari ini menjadi teladan, menjadi pendoa bagi kita, menjadi pelindung kita dalam keziarahan ini, untuk mengalami iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, iman bahwa Allah begitu mengasihi kita semua, maka kita bisa dan berani mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.